Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5571. Saat suara itu jatuh, Harvey York maju selangkah dan menamparnya. Tamparan, suara yang renyah. Tidak terlalu keras. Tidak terlalu mengejutkan. Namun, pada saat tamparan itu jatuh, Araceli Hoffman, yang memiliki generasi dewa perang, disambar petir di sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, sosoknya terbang langsung. Dan saat dia mendarat di tanah, seteguk darah menyembur keluar. Niat membunuh dan ketegasan di tubuhnya menghilang pada saat ini. Sentuhan darah mengalir dari 7 lubangnya. Generasi dewa perang. Sebuah tamparan terbuang. Apa? Melihat adegan ini, penonton tiba-tiba terdiam. Dan semua orang memandang Harvey York dengan tidak percaya. Tidak ada yang menyangka jika Araceli Hoffman yang memiliki kekuatan generasi God of War baru saja ditampar oleh Harvey York sesaat setelah menunjukkan kekuatan tempurnya. Dan tamparan ini tampaknya ringan. Tetapi pada kenyataannya, itu telah secara langsung menghancurkan Araceli Hoffman. Ini, Harvey York ini terlalu mempesona, kan? Pada saat ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Yang disebut perwakilan Country Martial Alliance. Yang disebut Tuan Muda Longman. Tidak meledak, tapi Harvey York benar-benar memiliki kekuatan dan kekuatan tempur seperti itu. Dapat menghancurkan dewa perang sesuka hati. Hanya dewa perang. Selain itu pasti pemimpin dalam God of War. Pada saat ini, apakah Karina atau Sergio Abe? Mereka semua mengerti. Untungnya, saya hanya sedikit masuk akal dan tidak menembak secara langsung. Jika tidak, rakyat mereka akan berakhir menyedihkan seperti Araceli Hoffman. Harvey York mengeluarkan tisu, menyeka jari-jarinya perlahan, lalu menghela nafas dan berkata, "Tuan Hoffman, apakah sesulit itu bagimu untuk menerima takdirmu? Tapi sekarang baik-baik saja, karena sudah usang. Kalau begitu dalam hidup ini, mari menjadi tuan muda yang kaya. Tentu saja, kamu ditakdirkan untuk tidak dapat meninggalkan tanah setinggi 3 kaki itu. Saya pikir penjara panjang pasti akan menyiapkan tempat yang indah untuk Anda. Sungai dan danau itu jauh. Jadi jangan menyeberanginya mulai sekarang." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York mengulurkan tangan kanannya. Dan tisu di tangannya jatuh ke wajah Araceli Hoffman, menutupi keputusasaannya yang tidak mau. Dengan keluarga Hoffman tidak menolak, semuanya hari ini tampaknya telah menjadi lelucon. Seolah-olah satu Araceli Hoffman hilang, dan tidak ada orang lain yang hilang. Namun nyatanya, pada saat Araceli Hoffman dikalahkan, Gaspar Hoffman sudah berusia beberapa dekade. Apa yang terjadi hari ini mungkin terungkap atau tidak. Namun keluarga Hoffman harus berinisiatif memberikan penjelasan. Karena jika keluarga Hoffman tidak memberikan akun, Country Court pasti akan datang dan mendapatkan akun dengan tangannya sendiri. Makan malam hari ini. Itu saja. Mulai saat ini, Hoffman secara resmi akan mengundurkan diri dari posisi pemimpin tertinggi Jinling. Semua urusan pemerintahan Jinling akan diserahkan kepada Master Joyner. Gaspar Hoffman terbatuk dan berbicara perlahan. Tetapi semua orang mendengar bahwa pada saat ini, dia bukan lagi Lord Hoffman yang bersemangat sebelumnya. Mulai sekarang, semua urusan keluarga Jinling Hoffman akan ditangguhkan. Dan semua anggota klan akan kembali. Tidak ada lagi keterlibatan dalam urusan luar negeri. Saya pribadi akan pergi ke Wolsing, membawa anak tidak berbakti ini, dan meminta maaf kepada kepala naga besar. Setelah bertarung selama bertahun-tahun, dan bertarung selama bertahun-tahun,
Aku kalah karena orang luar. Tatapan Gaspar Hoffman melewati kerumunan dan jatuh ke Harvey York. Ini adalah kehancuran total keluarga Jinling Hoffman. Pembunuh sebenarnya. Gaspar Hoffman, yang menyipitkan mata ke Harvey York, tiba-tiba memancarkan sedikit kejutan di matanya pada saat tertentu. Sosok Harvey York bertepatan dengan sosok tertentu dalam ingatannya. Bab 5572. Gaspar Hoffman menyerahkan semua kekuatan. Dan keluarga Hoffman benar-benar dikalahkan. Ini juga berarti bahwa setelah hari ini, keluarga Hoffman mungkin tidak lagi menjadi keluarga papan atas. Dan keluarga Parada tersembunyi yang pergi ke Walsing sebelumnya akan menjadi keluarga top baru jika dijalankan dengan baik. Namun, hal-hal ini tidak dapat terjadi dan diselesaikan dalam waktu singkat. Dan pasti ada banyak pertempuran dan permainan. Harvey York tidak tertarik dengan ini. Dan Karina, Sergio Abe dan yang lainnya semua melarikan diri. Harvey York tidak membiarkan siapapun menghentikan mereka. Lagi pula, dalam kekacauan saat ini di Jinling, tidak pantas membuat masalah. Adapun Hall of Longevity, Enrique Laskurain memiliki wewenang penuh untuk menanganinya. Dapat dikatakan bahwa situasi keseluruhan sudah diatur. Setelah menyerahkan semua komando tempat kejadian kepada Alexa Joyner, Harvey York keluar dari mansion keluarga Hoffman dengan setelan santai. Lalu masuk ke mobil yang disiapkan oleh Rahel Hardy. Mobil mulai dan berjalan melalui jalan-jalan dan gang-gang Jinling. Melihat bahwa dia akan kembali ke Jifutang, Harvey York melihat sebuah toko kecil yang menjual sup bihun darah bebek di pinggir jalan. Dan itu berbau kembang api. Harvey York melambaikan tangannya dan pergi untuk mengemas salinannya sendiri sebelum kembali ke mobil. Ketika mobil datang ke pintu masuk Jifu Hall, Harvey York tertegun sejenak. Karena Jifu Hall, yang seharusnya gelap, sekarang terang benderang. Dan banyak murid Longman berjalan-jalan. Harvey York sedikit bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Wajah Rahel Hardy juga jelek. Dia sudah mengatur banyak orang untuk melindungi Mandy Zimmer di sini. Bagaimana bisa sesuatu terjadi sekarang? Dia dengan cepat menghentikan mobil, lalu menendang pintu dan bergegas turun. Setelah beberapa saat, Rahel Hardy, yang memahami situasinya, datang ke Harvey York dengan ekspresi jelek. Tuan Muda York, maafkan saya. Ini adalah ketidakmampuan bawahan saya. Orang-orang kami baru tahu bahwa Nona Mandy Zimmer hilang. Tapi dia seharusnya tidak diculik. Dia seharusnya pergi sendiri. Menurut umpan balik saat ini, Nona Mandy Zimmer seharusnya pergi dari pintu masuk utama. Dia berubah menjadi jubah seni bela diri Longman kami. Jadi tidak ada yang menyadari. Sambil berbicara, Rahel Hardy, yang tampak jelek, menyerahkan telepon dan sebuah catatan. Ada foto di telepon. Dan di foto itu ada sosok yang akrab dengan Harvey York. Tapi ada dua tulisan tangan ramping di catatan itu. Terima kasih. Kedua kata ini begitu ramping sehingga Harvey York merasa tertekan. Dia dengan paksa menahan detak jantungnya. Dan kemudian perlahan berkata, apakah kamu sudah tahu kemana dia pergi? Rahel Hardy dengan cepat membuat beberapa panggilan lagi. Kemudian dia berdiri di samping Harvey York dengan tangan ke bawah dan berbisik, sesuai masukan dari semua pihak. Pada saat yang sama kami pergi ke perjamuan keluarga Hoffman. Nona Mandy Zimmer naik pesawat untuk pergi keluar tembok besar. Dalam hal waktu, seharusnya sudah tiba di luar benteng sekarang. Dan sudah 1 jam sejak mendarat. Tuan Muda York, apakah Anda perlu menghubungi Presiden Cabang Longman Saiwai dan memintanya untuk membantu menemukan Nona Mandy Zimmer? Mendengar kata-kata di luar perbatasan, Harvey York menghela napas lega. Karena dia mengerti apa yang akan dilakukan Mandy Zimmer. Selama dia memilih manik-manik Zi bermata dua, dia pasti akan muncul di konferensi Saifo di kuil puncak awan.
Dengan cara ini, saya akan memiliki petunjuk, dan tidak akan terlalu sulit untuk menemukannya. Namun, karena Manikzi bermata dua ini, pesawat langsung jatuh. Sekarang Mandy Zimmer pergi keluar tembok besar sendirian. Saya khawatir begitu identitasnya terungkap, itu hanya akan lebih berbahaya. Bab 5573. Tidak, kamu tidak perlu menghubungi siapapun. Dan kamu tidak perlu memberitahu cabang Longmen Saiwai. Semakin rahasia identitas Mandy, semakin sedikit orang yang tahu. Dia akan lebih aman. Harvey York menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Aku akan pergi keluar tembok besar sendiri. Segala sesuatu di Jinling berakhir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Aku akan pergi keluar tembok besar dan membawa Mandy kembali secara langsung. Setelah berbicara, Harvey York mengambil barang bawaan yang dibantu oleh Marisol Yeager, dan masuk ke mobil ke Bandara Internasional Jinling. Bandara Internasional Jinling. Ruang VIP. Meskipun Harvey York datang terburu-buru, sayangnya, tidak banyak komunikasi antara kota di luar tembok besar dan Jinling. Dan hanya ada 2 penerbangan bolak-balik di pagi dan sore hari. Mandy Zimmer sedang dalam penerbangan malam. Jadi tidak peduli seberapa tidak sabarnya Harvey York. Dia hanya bisa menunggu penerbangan pagi lewat. Adapun membiarkan Longmen, Sky Corporation, atau grup Kaisan mengirim jet pribadi, tidak apa-apa. Tapi masalahnya kali ini Harvey York ingin tiba di luar benteng secara diam-diam, untuk lebih memastikan keselamatan Mandy Zimmer. Jadi tidak peduli seberapa cemas Harvey York saat ini, dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Tepat ketika Harvey York memejamkan mata dan beristirahat selama beberapa jam, bandara telah memberitahu kedatangan pesawat dan semua orang siap untuk pemeriksaan keamanan. Di ruang VIP di mana hanya ada beberapa tamu yang jarang, tiba-tiba ada lebih banyak orang. Di pintu masuk, lebih dari selusin pria dan wanita masuk. Di tempat pertama, ada beberapa pria kokoh berjas. Harvey York melihat ke atas tanpa sadar, dan kemudian tampak sedikit aneh. Meskipun pria-pria kekar ini mengenakan setelan jas yang pas, Harvey York selalu merasa agak tidak pada tempatnya karena suatu alasan. Seolah-olah binatang buas yang seharusnya berjalan di pegunungan dan hutan tiba-tiba berubah menjadi anak kucing domestik, dengan rasa ketidaktaatan yang kuat. Dan di belakang pria-pria garang ini, ada seorang wanita yang terlindungi dengan baik. Wanita itu terlihat muda, paling banyak berusia sekitar 20 tahun. Dia tidak memakai riasan, tetapi dia memiliki kelincahan dan kecantikan alami. Dia seperti tuan dari pria berjas ini. Dan pada saat ini, di bawah perlindungan mereka, dia langsung pergi ke sudut ruang VIP dan duduk. Setelah Harvey York meliriknya beberapa kali, dia berhenti melihatnya. Meskipun dia melihat bahwa identitas gadis itu seharusnya luar biasa, apa hubungannya ini dengan dia? Tepat ketika Harvey York hendak melanjutkan memejamkan mata, dia melihat seorang pria tampan berjas berjalan ke arahnya. Setelah itu, saya melihat pria tampan berjas ini merentangkan kaki kanannya dan menendang kursi yang diduduki Harvey York, lalu menyapa Harvey York. Tindakan vulgar dan tidak berdaya ini membuat Harvey York sedikit mengernyit. Tetapi dia masih mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, "Apakah ada yang salah?" Pria berjas itu menunjuk ke belakangnya, dan melihat para tamu yang semula berada di ruang VIP saat ini. Semuanya didorong menjauh. Ada seorang pria parubaya dengan perut besar yang tampaknya memiliki status yang cukup besar akan berdebat, tetapi ditampar di belakang, dan dia harus berguling dan merangkak pergi. Gulungan. Setelah Harvey York melihat itu, pria tampan berjas itu berbicara dengan singkat. "Tempat ini bukan untuk orang-orang sepertimu tinggal." Setelah berbicara,
Pria berjas itu menendang koper Harvey York ke pintu masuk. Di koper, ada liontin yang diberikan Mandy Zimmer kepada Harvey York sebelumnya. Tapi di bawah kaki pria berjas itu, liontin plastik kecil itu menyentuh. Bab 5574. Mata Harvey York menjadi dingin saat ini. Awalnya, dalam hal karakternya, dia tidak akan berkonflik dengan orang-orang saat ini. Tetapi pada saat ini, tindakan pihak lain membuat ekspresi Harvey York sangat sulit untuk dilihat. Dia menatap pria tampan berjas di depannya, dan berkata perlahan, "Saya membeli kelas bisnis. Dan tentu saja saya bisa beristirahat di ruang VIP ini. Kamu menghancurkan barang-barangku. Dan kamu masih ingin aku keluar. Kamu bahkan tidak membuang air kecil dan melihat ke cermin untuk melihat apakah kamu layak. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk mengambil barang-barangku dan meminta maaf dengan serius. Aku tidak akan peduli padamu. Bolehkah aku meminta maaf padamu?" Pria berjas itu tertegun sejenak. Dan kemudian dia hendak menamparkan wajah Harvey York dengan takjub. "Keluarlah darimu. Tidakkah kamu mengerti apa yang orang katakan?" Tamparan. Tamparan pria berjas itu belum terselesaikan. Tetapi Harvey York telah menamparkan backhand-nya. Mendengar suara nyaring, pria berjas itu terhuyung mundur oleh ukiran itu. Dan wajahnya, yang agak hitam, tiba-tiba memiliki bekas ukiran. "Bajingan, beraninya kau memukulku." Melihat Harvey York berani melawan, dia melihat pria tampan berjas itu langsung membuka kancing jas dan mengeluarkan parang. "Alex Kal, jangan kasar." Pada saat ini, gadis yang tidak memakai Vendai tiba-tiba angkat bicara. "Awalnya itu masalah pribadi kita. Karena masalah pribadi kita, akan salah jika membiarkan orang-orang yang tidak bersalah ini pergi. Dan sekarang, kamu siap untuk memukul dan menyakiti orang lain karena urusan kita sendiri. Jika ini terus berlanjut, itu akan merusak berkah dan meningkatkan karma. Ambillah. Minta maaf pada pria ini." Mendengar kalimat ini, wajah Alex Kal berubah. Dan kemudian dia berkata dengan ekspresi lembut, "Nona telah mengajari saya pelajaran." Namun, saat berbicara, dia masih menatap Harvey York dengan galak. Dan kemudian dengan enggan berjalan mendekat, mengambil koper Harvey York, dan membaringkannya dengan berat di samping Harvey York. Kemudian, Alex Kal menatap Harvey York dengan tatapan tajam, dan berkata dengan kejam, "Maafkan aku." Meskipun dia meminta maaf, dia tidak memiliki ketulusan hati. Harvey York memandang Alex Kal. Jika pihak lain dengan tulus meminta maaf, dia tidak akan peduli. Tapi permintaan maaf pihak lain itu seperti mencoba bunuh diri. Melihat adegan ini, Harvey York berkata dengan dingin, "Prasyarat untuk permintaan maaf adalah untuk ayak. Apakah kamu punya ayah atau ibu? Atau kamu tidak tahu aturan yang sama sekali? Bajingan, aku minta maaf. Tapi kamu ingin aku ayak." Alex Kal mencibir saat ini. "Aku mengerti. Atau membiarkanmu terjatuh." Saat berbicara, telapak tangan Alex Kal yang seperti kipas terentang, mencoba menekannya ke bahu Harvey York. "Jika aku jadi kamu, aku akan berlutut dengan patuh sekarang." Ekspresi Harvey York membosankan. "Karena, jika saya melakukannya selanjutnya, itu bukan hanya tamparan. Oh, orang-orang dari dataran tengah. Kamu berbicara dengan sangat keras." Alex Kal mencibir, "Aku akan berduel denganmu hari ini. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Aku rekonstruksi. Selama kamu dan aku berduel, bahkan wanita tertuaku tidak bisa berhenti. Karena, ini adalah kebanggaan klan serigala kita di luar tembok besar." Saat berbicara, Alex Kal mencibir dan bersiap untuk menamparkan bahu Harvey York. Menurut Alex Kal, meskipun Harvey York menamparnya secara tidak terduga, itu hanya cepat.
Baginya, untuk menghadapi orang seperti itu, dia hanya perlu turun 10 kali. Bab 5575. Harvey York sedang bersiap untuk memberi Alex Cal pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Gadis itu tiba-tiba berkata dengan suara yang kental, "Alex Cal, apakah kamu bahkan tidak mendengarkanku sekarang? Aku menyuruhmu berhenti. Tidakkah kamu dengar?" Tangan kanan pembunuh Alex Cal membeku, dan dia harus berhenti pada saat ini. Kemudian dia menatap Harvey York dengan dingin, dan pergi dengan sedikit kebencian. Menurut pendapatnya, wanita tertuanya terbiasa menjalani kehidupan yang damai di dataran tengah. Jadi dia memperlakukan wajah putih kecil ini secara berbeda. Pemimpinnya benar. Wanita tertua tidak bisa dibiarkan melanjutkan di dataran tengah. Tatapan tumpul Harvey York jatuh pada gadis yang baru saja berbicara. Gadis itu berdiri sekarang. Dia berjalan ke depan, mengambil liontin Harvey York yang rusak, datang dan meletakkannya di meja kopi di depan Harvey York, dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf, "Adik laki-laki ini, benda ini seharusnya diberikan oleh pacarmu, kan? Pelayanku tidak mengikuti aturan, dan aku merusak barang-barangmu dengan tangan dan kakiku. Maaf. Ini adalah sedikit dari hatiku. Tolong bersabarlah." Sambil berbicara, gadis itu mengeluarkan cek dari sakunya dan meletakkannya di depan Harvey York. Aroma samar seorang gadis berhembus di wajah, dengan pemeriksaan suhu tubuh, yang membuat orang merasa hangat. Harvey York melihat nomor pada cek dan berkata dengan ringan, "Saya akan menerima permintaan maaf, dan mengambil kembali cek itu. Tapi lebih baik ingat, tidak semua orang cerewet seperti saya." Setelah dia selesai berbicara, Harvey York mengabaikan gadis itu, tetapi mengambil liontin di atas meja dan memainkannya. Segera, di bawah peremajaan tangan indah Harvey York, meskipun liontin kecil itu tidak sebagus sebelumnya, itu hampir tidak dikembalikan ke keadaan semula. Melihat tindakan Harvey York dan mendengarkan kata-kata Harvey York, sedikit keterkejutan muncul di mata gadis itu. Karena apakah itu identitas atau penampilannya, dia adalah pilihan yang baik di luar tembok besar. Bahkan untuk menghindari lebah dan kupu-kupu liar di luar tembok besar. Setelah dia datang ke dataran tengah, dia juga menemui banyak pelamar. Beberapa dari mereka sengaja mengabaikannya untuk menarik perhatiannya. Namun, di mata gadis itu, Harvey York saat ini tidak sengaja mengabaikannya. Pria ini benar-benar tidak berutang padanya sama sekali. Dalam hidupnya yang singkat, ini pasti bisa dianggap unik. Dan pemandangan ini membuat mata Alex Cal semakin jelek. Di matanya, wajah putih kecil seperti Harvey York benar-benar menjijikkan. Pria harus memiliki perut 8 pak, 5 besar dan 3 tebal, dan dada panjang. Pria putih dan bersih ini terlihat seperti wajah putih kecil. Di mata orang luar, itu milik keberadaan yang tidak akan pernah menonjol seumur hidup. Jika wanita tertua tidak marah, Alex Cal pasti ingin menamparkan Harvey York saat ini. Namun, wanita tertua tidak keberatan dengan ketidakhormatan Harvey York. Tetapi setelah memikirkannya ke samping, dia berkata, "Ayo pergi. Pergi saja ke pintu luar dan temukan sudut kosong untuk tetap di sana. Adapun tamu yang baru saja kami undang, kami minta maaf kepada mereka." Mendengar ini, tidak hanya wajah Alex Cal yang berubah, tetapi bahkan wajah pria berjas lain yang tidak pernah berbicara sedikit berubah. "Nona, tidak. Dalam hal ini, kamu terlalu berbahaya. Kita tidak bisa mempengaruhi orang lain karena urusan kita sendiri." Wanita tertua tersenyum sedikit, lalu mengangguk pada Harvey York. "Selamat tinggal takdir." Begitu dia selesai berbicara, dia akan pergi. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit.
Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.